Madinah. Nah, jadwalnya itu pasti ada masjid Qiblatain, cuma nggak berhenti. Kalau umroh apa nggak berhenti rata-rata. Lihat aja itu masjid Qiblatain gitu, tujuannya Kuba, karena satu jurusan dengan Kuba. Kalau dari Al-Madinah, jadi ente harus bayar taksi sendiri kalau pengen puas ke sana. Saya puas sekali ke sana. Nah, sendiri ke sana. Sendiri saya ke sana, nggak ikut rombongan lah. Tapi ketika rombongan ke Kuba, ya saya ikut. Tapi sebelumnya saya sudah di masjid Qiblatain. Nah, alhamdulillah, luar biasa. Biar tahu lah namanya napak tilas jejak sang rasul, ya kan? Biar tahu semua. Jadi kesimpulannya bahwa kalau konteks Madinah ngadep ke selatan akan membelakangi Baitul Maqdis, ngadep ke utara akan membelakangi Al-Ka'batul Musyarrafah. Repot sekali ini. Maka kata Rasulullah, syarriku wa gharribu. Ente kalau mau ngadep ke barat aja, atau ngadep ke timur. Konteks sana. Konteks sini apa berarti? Jenibu, ya, ngadeplah ke selatan, au syamilu, ngadeplah ke utara. Cuma sayangnya Nabi nggak hadir di sini. Jadi nggak pernah ada konteks apa sabda itu, teks itu nggak akan ada jika dengan konteksnya nggak ada. Nah, paham ya maksudnya? G. Lamru bistiqbalil masyriqi awil maghribi indal hajati. Kan membicarakan tentang perintah untuk menghadap ke timur atau menghadap barat ketika hajat, qadil hajat. Tadi sebenarnya iman kan lain, fokus. Tadi kan sifatnya sekian, sekarang fokus kepada syarriku wal gharribu. Sama sebenarnya. Oke, masih bersumber dari Abu Ayyub. Sama, masih hadis qauli. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim. Kata Syekh Al-Imam An-Nasai bahwa guru kami Yaqub bin Ibrahim. Berapa guru sudah mulai kemarin-kemarin? Al-Bukhari punya 1080 guru. 1080. Katanya baru berapa guru ya? Sudah kayak capek cari ilmu ya. Baru berguru pada berapa orang, itu pun gurunya kayak saya. Nggak sampai pada guru-guru seperti gurunya. Artinya tidak sampai pada derajatnya guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. 1080. Beliau sendiri yang bercerita. Nah, wa kulluhum sahibu haditsin. Semuanya punya hadis yang memberikan riwayat. Wa kulluhum yaqul al-imanu yazidu wa yanqusu. Semuanya berkata, gurunya itu 1080 orang, berbagai macam tempat, semua berkata iman itu bisa tambah, bisa kurang. Kemudian diambil sebagai apa namanya, moto dari semacam itulah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, oke. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim, Yaqub bin Ibrahim berikan kabar hadis kepada kami. Qala Yaqub bin Ibrahim berkata, amba'ana Khundar, Asy-Syaikh Khundar. Nah, ini biasanya bukan orang Arab, rata-rata gurunya orang Arab, orang Bekasi, orang-orang non Arab, rata-rata. Al-Bukhari sendiri dikirain orang Arab ya? Bukan, kan orang Arab. Iya, kebetulan beliau sudah masuk Islam. Kakeknya dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini Majusi, punya anak namanya siapa, kemudian masuk Islam berganti nama namanya Ibrahim. Ibrahim namanya Al-Mughirah. Al-Mughirah punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim itu murni Islam, lahir dari keluarga Islam. Udah. Kalau Al-Mughirah masih lahir dari keluarga Majusi, tapi dia masuk Islam kemudian jadi orang yang taat dengan Islamnya, jadi nenek moyangnya Imam Al-Bukhari. Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak Muhammad. Muhammad inilah yang namanya Al-Bukhari. Kenapa Al-Bukhari? Karena dari negeri Bukhara. Beliau juga dikenal Al-Ju'fi. Kenapa Al-Ju'fi? Padahal itu marga Arab. Karena moyangnya bernama Al-Mughirah bin Bardizbah ini, itu adalah budaknya orang-orang keluarga besar Bani Ju'fah, Arab yang menguasai daerah Asia Tengah pada saat itu.
Paham? Biar tahu itu. Nah, kan sudah dikatakan bahwa al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala, yakni maula, perbudakan yang kemudian dimerdekakan berhak untuk menyandang gelarnya orang yang memerdekakan. Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Tujuannya apa? Karena apabila orang yang dimerdekakan ini kaya, umpama punya harta, kemudian tidak punya saudara dan semacamnya, atau saudaranya ada tapi masih kafir, atau masih budak juga, kan bisa saja. Biasanya kan keluarga budak lahir di keluarga budak, sehingga dianggap tidak punya siapapun, maka larinya harta tersebut lari kepada muktiknya orang yang memerdekakan. Makanya dengan itu dia diperbolehkan dalam syariat untuk menisbatkan dirinya kepada orang yang memerdekakan, keluarga besarnya orang yang memerdekakan. Nah, paham? Seperti Ibnu Katsir Al-Qari, Ibnu Katsir yang ahli Quran itu, yang Qari minal Qurra, itu dikatakan Al-Qurasyi, padahal dia orang Ajam, padahal dia budak orang Ajam. Ada yang mengatakan dia keturunan Nubi, orang hitam, negro. Tapi Al-Qurasyi nisbat kepada Quraisy. Kok bisa? Karena nenek moyangnya dimerdekakan oleh orang Quraisy. Itulah dia. Nah, oke, kita lanjutkan. Gundar ini secara tersirat namanya itu bukan Arabi. Kalau orang Arab jelas sejak zaman jahiliyah namanya yaitu, kita kenal sekali. Qala amba'ana Ma'marun, kata Syekh Gundar, bahwa Syekh Ma'mar guru kami memberikan kabar kepada kami sebuah hadis. Qala, Ma'mar juga berkata bahwa amba'ana Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahwa kami mendapatkan hadis dari guru kami Syekh Ibnu Syihab Az-Zuhri an Atha ibn Yazid. Kata Ibnu Syihab, kami mendapatkan hadis daripada Atha bin Yazid. Atha bin Yazid berkata an Abi Ayyub Al-Ansari, kami mendapatkan hadis dari seorang sahabi yang jalil, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Qala, Abu Ayyub berkata, apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ata hadukumul ghaitah, kalau salah satu di antara kalian mendatangi ghaid, yakni WC, fala yastakbilil qiblata, maka hendaknya dia jangan sampai menghadap kiblat. Jangan sampai menghadap kiblat. Walakin liyusyarrik, tapi hendaknya dia menghadap ke timur, au liyugharrib, atau hendaknya masuk menghadap barat. Nah, ini semua hadis bersumber dari Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, sampai kepada Imam An-Nasai. Semua hadis qauli langsung dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya melarang menghadap kiblat atau membelakanginya, dan tidak ditentukan apakah ini dalam satu bangunan atau enggak. Jadi baik dalam satu bangunan maupun enggak, tidak diperbolehkan menurut hadis ini secara lahiriah. Dan itu pendapatnya Abu Hanifah, dan bahkan ditarjih oleh orang yang tidak bermadzhab Abu Hanifah seperti Imam Ibnu Arabi Al-Maliki. Paham ya? Oke. Ar-rukhsatu fi dzalika fil buyut. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa boleh menghadap kiblat atau membelakanginya asalkan fil buyut, dalam bangunan. Sebagian ulama, justru 3 imam ini mengatakan bahwa ini hadisnya mukhassis, menjadi pentaksis kepada keumuman hadis tadi. Cuma Abu Hanifah nggak tahu hadis ini, tahu. Kenapa nggak dikatakan mukhassis? Fi'li. Hadisnya fi'li. Yang akan ditaksis adalah hadis qauli. Dalam usul beliau, hadis fi'li tidak cukup untuk menjadi mukhassis, apalagi menasakh hadis yang qauli. Nggak cukup. Usul fikih yang ditarjih oleh beliau seperti itu. Paham ini? Ya, masing-masing punya dalil, karena beliau mengatakan begitu, bahwa yang mukhassis dan mukhassas itu harus seimbang.
Tentu beliau mengatakan begitu dengan dalil bagi orang yang memahami usul fikihnya Imam Abu Hanifah. Nah, katanya wa fihi ilaihi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Guru kami, kata Syekh An-Nasai, memberikan kabar kepada kami sebuah hadis, yaitu Syekh Qutaibah bin Sa'id. An Malikin dari Al-Imam Malik. An Yahya dari Yahya, an Yahya bin Sa'id dari Yahya bin Sa'id. An Muhammad bin Yahya bin Habban. Ada yang Hibban, ini Habban. Yang Hibban rawi. Yang Hibban itu pemilik Musnad, Musnad Ibnu Hibban. Musnad Ibnu Hibban. Paham? Yang ini enggak. Ini orang lama. Kalau Ibnu Hibban orang baru. Dibandingkan ini. Ada Habban, ada Hibban. Bifatil ha. An ammihi wasi. An ammihi wasi ibni Habban. Kemudian beliau mengatakan, aku mendapatkan kabar dari pamanku sendiri, Wasi bin Habban, saudara ayahnya. Ayahnya adalah Yahya bin Habban. Ini nama pamannya, Wasi bin Habban. An Abdullah bin Umar. Kata Wasi bin Habban yang seorang tabi'i langsung bertemu muka dengan Umar atau Abdullah bin Umar. Beliau berkata, saya mendapatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, apa yang dia katakan? Laqadir taqaitu ala dhahri baitina. Sungguh aku telah naik ke rumah kami. Rumahnya berarti tingkat. Rumah bertingkat itu sudah lama. Rumah bertingkat itu sudah lama. Ada sebuah kota di Hadramut yang masuk kota yang dijadikan cagar alam ya, warisan dunia lah yang ditetapkan oleh UNESCO. Ya ini adalah UNESCO, salah satu kota yang sampai sekarang masih ada dengan bangunan yang tetap tidak ada perubahan. Nah, namanya kota Shibam. Kota Shibam ini sejarahnya sampai sekarang diperkirakan minimal itu 900 tahun. Kalau Tarim lebih dari 1000 tahun. Tarim itu merujuk sampai kepada Qoblal Masih. Seluruh ahli sejarah mengatakan sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa, Tarim sudah ada. Namanya Tarim bin Hadramut bin Sabah, pendiri kota itu, dan tidak pernah kosong. Tapi kalau Shibam baru 900 tahun. Dengan bangunannya, ingat, dengan bangunan yang tidak berubah 900 tahun sampai sekarang. Semua dari tanah, tidak ada yang tidak tingkat. Minimal tingkatnya 6. Berarti 7 lantai. Tingkatnya 6, berarti 7 lantai. Rata-rata 10 di atas. Begitu 900, iya. Sampai sekarang semua dari tanah, tidak ada sedikit pun besi dan semen. 900 tahun. Saya melihat dengan kepala mata sendiri. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana kota-kota di sana. Semua, termasuk Ribat Tarim sampai sekarang itu, yang berdiri tahun 1204, itu sampai Hijriah, sampai sekarang itu masih tanpa ada perubahan sama sekali. Semua tanah. Artinya kalau ente tiba-tiba berniat jahat ke Ribat Tarim, ngambil selang air yang diperbesar volume airnya, lalu disemprot bawahnya itu, hancur lebur Ribat Tarim itu dari tanah. Tingkat Ribat Tarim itu tingkat 2-3 lantai semuanya. Cuman lantai yang paling atas untuk ini saja tempatnya gudang, termasuk air tempatnya. Tanah, total tanah. Zaman itu juga nggak ada semen, total tanah. Kenapa nggak pakai semen saja Ustaz? Kan begitu pertanyaan orang. Kan lebih kuat, lebih apa? Pertama, fakta menunjukkan ini juga kuat. Yang kedua, ini memang sengaja dilakukan oleh mereka sejak zaman dulu untuk mengurangi rasa panas. Kalau sudah musim panas, luar biasa. Saya katakan tadi pelajaran, dia orang butuh bernaung semua. Dan naungan ini jangan naungan yang tipis ininya, tetap akan panas, dia akan tebal.
tebal sekali, dinding ini tebal, semua tebal. Nah, rumah itu sendirinya pasti tebal lah. Tebal itu harus tanah. Kalau dari semen akan panas. Dulu iya, sekarang kalau kan ada AC sih, ya kan sekarang. Kalau sekarang nih, tahun sekarang. Tebal-tebal, kuat, tanah total. Ininya kok nggak ambruk? Kok bukan ini? Padahal orang di atas tidur. Ini kali tempat pengajian. Di atas, di bawah tempat kajian, di atas tempat kajian. Kayak kadang-kadang ngeri gitu. Ada ratusan tahun kan, banyak di atas itu. Ada 14 halqa ada. Satu halqa itu sampai 20 orang. Karena tempatnya kecil. Bersama dengan orang kampung. Orang kampung kan ngaji juga, rumah ramai di bawah ada, di atas ada. Dibatarin gitu. Jadi bayangkan ini, itu tanah total. Terus kok yang ininya yang bikin ini, dia adalah pelepah kurma dan kayu yang dikenal dengan kayu idkhir namanya. Yang kalau di bab haji nanti tidak apa-apa dia dipotong, walaupun dipotong oleh orang yang sedang ihram karena dibutuhkan. Kayu idkhir nanti di bab haji pasti ketemu sama lafaz itu. Nah, idkhir namanya. Itu yang disusun-susun. Nah, di Mekah juga begitu dahulu, cuman Mekah kan lebih dahulu kena proyek modernisasi. Akhirnya nggak tersisa di Mekah itu yang kunonya ada sama sekali. Yang kunonya Ka'bah. Iya, coba aja potong-potong ya kata itu diperbarui. Ya nggak perlu diperbarui, masih sehat walafiat Ka'bahnya itu. Nah, yang lain semua sudah tersentuh oleh modernisasi semuanya. Nah, semuanya. Masjidil Haram, baik Masjidil Haram di Makkah maupun Masjidil Haram di Madinah, Al-Haram An-Nabawi, semua sudah modern, semua, dan pinggir-pinggirnya sudah modern total. Amerika. Nah, ente kalau lihat kota Shibam ini, ya dari atas seperti kota Los Angeles. Bangunan tingkat-tingkat begitu, kota semuanya. Maka dikatakan bahwa bangunan yang ente sekarang kenal sebagai bangunan pencakar langit, model-model kayak di sini nih yang tinggi-tinggi, itu adalah didahului oleh Shibam. Katanya terinspirasi oleh kota Shibam, semua yang ada. 900 tahun yang silam ya, milik kamu siapa namanya? Hei, beneran nih, 900 tahun yang silam sudah. Artinya bangunannya itu, kalau kotanya mungkin lebih, bangunan itu sudah 900 tahun. Kalau di Tarim sedikit, yang umur 500 tahun, ada Baitul Faqih masih. Faq Al-Faqih Al-Muqaddam kan sekitar 500 tahun yang silam, lebih, hampir 600. Zamannya Al-Ghazali lah. Berapa tahun berarti? Al-Ghazali itu tahun 500-an. Sekarang 1400, berarti berapa tahun? Hah? 600? Iya, ada masih. Baitul Faqih masih ada dan masih dipakai. Baitul Faqih ya 600-an benar. Zawiyahnya Syekh Salim Bafadhan itu masih ada sampai sekarang, mulai dari beliau, padahal beliau sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, enggak. Masih dipakai, tingkat. Tidak dirubah sama sekali. Tapi tidak banyak kalau di Shibam semua. Insyaallah. Luar biasa. Itu ternyata mereka lebih canggih dari kita sejauh. Dengan kita karena kena Belanda, akhirnya berotak Belanda gitu. Seakan-akan nggak ada orang lain yang lebih hebat dari kita, namanya Belanda. Nah, jelas itu ya. Oke, kita akan berbicara tentang itu. Apa kata beliau? Laqadir taqaitu ala dhahri baitina, sungguh kami telah naik ke Sutuh. Sutuh itu bangunan atas dari rumah kami. Nah, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labidataini. Aku melihat Rasulullah ada di atas dua bata. Labinon itu tadi. Nah, jangan Labanon, susu. Ala labidataini berada di atas, hanya berpijak di atas dua bata yang dijadikan memang tempat untuk qadil hajat. Dalam sebuah riwayat memang diberitakan li ba'dhi hawaijihi, untuk qadil hajat Rasulullah. Terlihat oleh Abdullah bin Umar
Loh kok Abdullah bin Umar lihat Rasulullah di rumahnya? Ya kan Hafsah istrinya. Ya. Hafsah ini apanya Abdullah bin Umar? Hah? Kakaknya Hafsah binti Umar. Jadi Rasulullah SAW ada di rumahnya Umar karena memang datang ke rumah mertuanya. Abdullah bin Umar naik ke atas kok lihat Rasulullah. Kemudian dibahas oleh para ulama, apakah Rasulullah SAW saat dilihat atau melihatnya Abdullah bin Umar ada unsur kesengajaan atau enggak? Bagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu tidak boleh. Banyak dalil-dalil yang menyatakannya. Paham tidak? Sebagian ulama bisa mengatakan sengaja itu. Nah, dengan tujuan ingin ditiru. Dan faktanya Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan sesuatu kecuali ada cara Rasulullah di sana. Walaupun tidak disunahkan, hanya perkara mubah, dia harus mengikutinya. Tahu dia ini mubah saja, bukan masalah tasyri', namun diikuti saja dengan niat untuk ikut Rasulullah SAW. Dan dia dapat pahala dengan itu. Padahal tahu bukan tasyri'. Rasulullah hanya mengikat kuda di sebuah tempat. Paham tidak? Manusiawi mau mengikat. Jadi kemudian kalau mengikat kudanya di tempat itu, nggak mau kalau nggak di tempat itu. Dia akan memegang kudanya terus kalau orang lain ada di sana nggak nunggu orang. Hanya kenapa? Rasulullah mengikat di sini. Sandalnya Rasulullah taruh sebelah sini, taruh di sana. Pokoknya semua Rasulullah pakai songkok putih. Suatu ketika hari Rabu pakai hijau, hari Rabu juga. Ini kan sebenarnya manusiawi itu. Artinya bukan syariat. Secara akal kan tidak ada pahala namanya manusiawi. Tapi karena sidiknya kepada Rasulullah SAW, sidik yang ada pada dirinya, ngikuti semua. Nah, yang diberi pahala bukan karena hijaunya, bukan karena hari Rabunya, tapi karena sidik yang ada pada dirinya. Ya. Ini dia. Luar biasa. Asyaddun nasi iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Ibnu Umar ikut semuanya. Pedangnya kalau punya Rasulullah ada merah-merah, dikasih merah. Iya. Kalau ada Rasulullah seperti itu. Padahal bukan fi'lun tasyri'iyyun, hanya semata-mata fi'il mubah, yakni fi'il tabi'i, perkara manusiawi. Insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang dilihat tentu sudah saya simpulkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu ada unsur kesengajaan dan itu oke-oke saja terhadap orang seperti Ibnu Umar karena memang ingin melihat Rasulullah kayak apa, nanti dia kayak gitu juga. Yang kedua mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan. Ada dibuktikan dengan banyak hadis-hadis yang lain, redaksi yang lain, pada riwayat-riwayat yang lain. Karena ini juga disebutkan di Muslim, hadis juga disebutkan di Abu Dawud dan semacamnya. Nah, mustaqbila Baitul Maqdisi, dalam keadaan beliau menghadap Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah. Dalam keadaan beliau menghadap Baitul Maqdis, beliau berarti membelakangi Ka'bah. Karena lurus-lurusan ini. Nah, oke. Bihajatihi, untuk suatu keperluan. Tentu yang dimaksud adalah nah, ini kan secara akal, ini kan mentaksis susah jelas ini. Hadis ini jelas memperbolehkan kalau di dalam suatu bangunan yang telah dipersiapkan memang, atau termasuk tadi tanah lapang tapi di depannya diberi satu tutup, kan begitu, baik lebar tutupnya maupun nggak lebar, bahkan sekedar sebuah lidi katanya dalam fikih ya, huruf fikih ya, maka ini cukup sebagai dalil taksisi yang mentaksis keumuman hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Paham maksudnya? Saya katakan tadi bahwa Abu Hanifah bukan tidak tahu terhadap hadis semacam ini, namun beliau menyatakan yang dapat menjadi mukhassis bagi sebuah mukhassas itu haruslah hadis yang seimbang dengannya, sahih sama sahih, kemudian tidak ada elat hadisnya, sama seimbang. Yang tidak kalah pentingnya, kalau ini qoli harus qoli, fi'li. Kalau satunya fi'li bersifat umum, cuman qoli bersifat khusus, maka
ditaksislah yang umum. Cuman masalahnya para ulama ahli usul mengatakan fi'il nggak pernah bersifat umum. Nggak ada, nggak akan pernah masuk umum itu kepada fi'il yang diridhoi oleh seluruh ahli usul. Nggak pernah fi'li, artinya Rasulullah berbuat sesuatu umpamanya kemudian bersifat umum, tidak. Meskipun ini juga khilaf, tapi jumhurul usuliyin mengatakan nggak pernah. Nah, nggak akan pernah ada contohnya hadis fi'li umum lalu ditaksis oleh hadis qauli yang nggak akan. Depan andai kata ada jelas, qauli pasti yang lebih kuat. Nah, seperti itulah. Paham ya? Nah, saya kira cukup insyaallah. Waktunya juga sudah sampai. Semoga bermanfaat.